warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahus Sholihah, dosen Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Peserta PKB tahun 2025 PTP UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut video proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, alhamdulillah. Hari ini semuanya bisa hadir ya? Oke, saya ingin mengabsen dulu untuk PIAU. Mbak Ana Nurfalia, Mbak Ana Trimu Barokah. Karena kita kelasnya adalah kelas yang jam-jam rawan, teman-teman, maka coba kita berdiri untuk merefresh dahulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Untuk permainan yang kedua, ini adalah kita stick berjalan. Jadi setiap kelompok akan saya kasih stick. Kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Gimana tuh lagu Balonku Ada 5? Balonku ada 5. Nanti kita sambil menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Ini sambil berjalan. Yang pegang kata dorong, ya, akan saya kasih satu pertanyaan dan silakan dijawab. Oke? Oke. Semuanya sudah siap? Siap. Tapi nyanyi semuanya ya. Balonku ada 5. Aku tahu warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Bagus berarti Maka pertanyaan akan saya kasih dua. Nah, pertanyaannya, di dalam pengukuran tumbuh kembang anak, apa saja yang diukur? Ya, silakan jawab dengan jawaban yang berbeda. Oke, silakan. Apa saja yang diukur? berat badan. Berat badan. Tinggi badan. Oke, teman-teman masih ingat dengan materi perkuliahan kita kemarin? Apa saja sih materi yang sudah kita pelajari kemarin? Tentang tumbuh kembang anak. Nah, kapan sih tumbuh kembang anak itu mulai diukur? 0 sampai 5 tahun. Kalau di kelompok ini, teman-teman, di dalam pengukuran tumbuh kembang anak, di dalam buku KMS yang hari ini sudah dibawa buku KMS-nya. Oke, di dalam buku KMS tersebut, kartu menuju sehat ini menjadi salah satu pengukuran dalam tumbuh kembang anak. Dalam mata kuliah evaluasi dan laporan tumbuh kembang anak, salah satu indikatornya adalah bagaimana mengukur tumbuh kembang anak dengan menggunakan buku KMS. Di dalam buku KMS itu kan ada pengukuran apa? Berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan ya. Jadi lingkar lengan, kepala, badan, lengan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Silakan sudah menjadi grup-grup ya, semua grup. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana nanti kita akan melakukan proses pengukuran menggunakan KMS, saya akan memberikan materi tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Miftahus Sholihah. Di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAUD, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan
proses perubahan fisik yang terjadi pada individu, meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan, dengan usianya mulai dari janin melalui periode prenatal, yaitu dalam kandungan dan postnatal, yaitu setelah lahir hingga kedewasaannya. Perkembangan pada aspek fisik maupun psikis, serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik, progresif, dan berkesinambungan, yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali meliputi emosi, kemampuan, dan keterampilan. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, dapat diukur, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung. Pertumbuhan itu pertambahan fisik, tinggi dan berat badan, organ tubuh, volume otak, bahasa, jumlah suku kata bertambah, moral dan pengetahuan. Sedangkan perkembangan mencakup psikis, mental, sosial, yakni kemampuan berpikir rasional meningkat, perluasan sosialisasi, perubahan menggantikan hal-hal cadel, menjadi jelas seperti menjadi makan. Tahap perkembangan, yang pertama pretanal, proses pembuahan sampai anak lahir di dunia. Kedua infan, saat anak berusia 0 hingga 1 tahun. Yang ketiga, toddler saat anak berusia 1 hingga 3 tahun. Yang keempat, preschool saat usia anak 3 hingga 6 tahun. Karakteristik umum perkembangan anak: 1. Masa bertumbuh dan berkembang. 2. Meniru. 3. Pikir. 4. Irama alamiah. 5. Kemandirian. 6. Memiliki harga diri. 7. Belajar melalui indera dan bekerja. 8. Mengulang hal yang disukai. 9. Menyukai proses. Karakteristik perkembangan infan usia 0 hingga 1 tahun. Mulai mengerti nilai agama dan moral, bahasa, motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Karakteristik perkembangan toddler usia 1 hingga 3 tahun, mulai lebih memahami nilai agama dan moral, bahasa, motorik, kognitif, sosial, dan emosional kognitif, yakni sudah bisa menunjukkan benda yang diberi nama oleh anak, mengetahui beberapa bagian tubuh, mengenali dirinya di foto atau cermin, memanggil dirinya dengan nama, mengenal beberapa warna dasar RGB, merangkai puzzle sederhana. Nilai agama dan moral, meniru gerakan ibadah dan doa, mengucapkan salam dalam kata-kata baik seperti maaf bahasa, menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, memahami kata-kata sederhana, menyanyikan lagu sederhana. Sekian mata kuliah evaluasi pembelajaran PAUD. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Teman-teman, ini adalah buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Buku ini yang akan menjadikan pedoman ibu hamil sampai balita di dalam melihat tumbuh kembangnya. Baiklah teman-teman, sekarang berkelompok jenengan akan melihat bagaimana sih cara mengetahui secara langsung. Oke, silakan dibuat kelompok. Ini adalah pemberian, ini adalah pengukuran. Jadi ketika anak usia 0 sampai 6 bulan, maka yang dibutuhkan adalah IMD dan ASI eksklusif, sedangkan 6 sampai. Baiklah, teman-teman, dari hasil diskusi tadi sudah bisa dipahami bagaimana menuliskan pelaporan penilaian tentang program tumbuh kembang anak. Oke, baiklah. Kalau gitu kita akan melanjutkan tentang studi kasus. Karena dari hasil pelaporan tumbuh kembang anak tadi, jenengan sudah mampu mengidentifikasi anak-anak yang stunting. Oke. Nah, di dalam kita mengidentifikasikan anak-anak yang stunting itu kan berdasarkan dari data. Maka jika kita di lapangan atau di masyarakat, kita harus mengedepankan apa, teman-teman? Rasa apa kalau dengan data-data seperti itu? Ya, tanggung jawab, melaporkan dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita bisa melaporkan laporan itu kepada keluarga dengan kita menghargai keluarga beliau. Misalnya begini, keluarga beliau itu dari
dilaporkan dengan bahasa yang kurang baik, maka itu harus dihindari. Karena di masyarakat kita juga harus mengedepankan rasa toleransi, menerima keberagaman, kemudian apa lagi teman-teman? Menyampaikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, dari grafik yang sudah Anda semua baca dan lihat, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Iya. Bagaimana cara kita menganalisis dari grafik ini? Iya. Untuk menganalisis grafik, kita melihat apakah grafiknya naik atau turun. Jika grafiknya relatif naik setiap bulan, artinya anak itu dalam posisi normal. Jadi stimulasi yang perlu diberikan belum butuh stimulasi intensif. Oke, dari grafik yang sudah Anda semua baca dan lihat, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Iya. Bagaimana cara kita menganalisis dari grafik ini? Iya. Untuk menganalisis grafik, kita melihat apakah grafiknya naik atau turun. Jika grafiknya relatif naik setiap bulan, artinya anak itu dalam posisi normal. Jadi